Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhana Safitri. Di sini saya akan menjelaskan seputar sedekah. Nah, apa itu sedekah? Jadi, sedekah itu merupakan pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan sukarela tanpa mengharap imbalan dari orang yang ditolong dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian, dasar atau dalil mengenai sedekah ini terdapat banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 88, Allah berfirman yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Lalu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati yang su'ul khotimah. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang salih untuk orang tuanya. Kemudian bagaimana sih ketentuan-ketentuan dari sedekah? Nah, yang pertama di sini ada hukum dari sedekah. Hukum sedekah sendiri ialah sunnah muakkad, artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Akan tetapi hukum sedekah dapat berubah menjadi wajib pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, ketika bernazar akan bersedekah apabila hajatnya terpenuhi, maka sedekah tersebut menjadi wajib untuk dilaksanakan. Kemudian hukum sedekah dapat berubah menjadi haram ketika digunakan untuk bermaksiat. Adab dan syarat sedekah. Berikut ini merupakan rukun dan syarat dari sedekah. Di antaranya yaitu orang yang memberikan sedekah adalah orang yang memiliki barang tersebut dan berhak untuk mentasarufkannya. Yang kedua, sesuatu yang disedekahkan berasal dari usaha yang halal. Kemudian yang ketiga, yang disedekahkan hendaknya ialah sesuatu yang baik dan yang paling utama. Kemudian ikhlas dalam bersedekah demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu merahasiakan sedekah dan tidak mengharapkan balasan dari sedekahnya, memberikan sedekah dengan wajah berseri dan lapang dada, menyegerakan dalam bersedekah dan tidak mengungkit-ungkit sedekah dan tidak menyakiti perasaan penerima sedekah. Macam-macam sedekah. Yang pertama yakni sedekah wajib. Sedekah wajib ialah sedekah dalam bentuk zakat. Misalnya zakat fitrah yang kita bayar ketika bulan Ramadan. Yang kedua yakni sedekah sunnah, yaitu sedekah seperti yang biasa kita lakukan. Yang ketiga yakni sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah dalam bentuk wakaf dan amal jariah. Yang keempat yakni sedekah mubah, ialah sedekah dalam bentuk hadiah atau hibah. Contohnya misalnya memberi makanan kepada teman seperti yang ada dalam gambar. Bentuk sedekah. Nah, jadi sedekah ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya seperti sedekah berupa harta, yakni seperti memberi uang, makanan, pakaian, dan barang yang bermanfaat lainnya, misalnya kepada pengemis, korban bencana, orang yang tengah menghadapi musibah, dan lain sebagainya. Bentuk sedekah yang kedua yakni sedekah dengan sikap atau perbuatan, yakni sedekah dengan tersenyum, menyambut tamu dengan baik, bersikap santun kepada siapa saja, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan seperti paku, batang pohon, dan lain sebagainya.
Bentuk sedekah yang ketiga yakni sedekah dengan lisan. Dapat dilakukan dengan cara berbicara yang baik dan santun, mengucapkan salam, dan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Bentuk sedekah yang selanjutnya yakni sedekah dengan pikiran. Contohnya seperti berbagi ilmu kepada orang lain. Akan tetapi tidak hanya harus menjadi guru. Dengan mengajari teman yang kurang paham akan suatu materi pembelajaran juga merupakan suatu sedekah loh. Bentuk sedekah yang terakhir yakni sedekah dengan tenaga. Contohnya seperti membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, jalan, dan sebagainya. Tata cara pelaksanaan sedekah. Keutamaan dalam memberikan sedekah yakni hendaknya diurutkan sebagaimana berikut ini. Yang pertama tentunya adalah keluarga terdekat, kemudian anak yatim, fakir dan miskin, hamba sahaya atau pelayan, tetangga dan teman sejawat, kemudian yang terakhir musafir dan para peminta. Sedekah hendaknya juga diberikan tepat pada sasarannya dengan memperhatikan prioritas kebutuhan. Hal itu agar manfaatnya lebih besar dan fungsinya mencakup skala yang lebih luas. Nah, berikut ini merupakan prioritas dalam memberikan sedekah. Yang pertama yakni orang yang sedang dalam kondisi darurat, kemudian orang yang lemah, lalu orang yang salih, dan bantuan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Pada dasarnya, sedekah memang tidak terbatas pada tempat dan golongan tertentu. Ini berarti sedekah dapat diberikan kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Akan tetapi ada dua golongan utama yang paling berhak mendapatkan sedekah. Di antaranya yaitu sesama muslim, yaitu pemberian sedekah yang dilakukan kepada siapa saja baik fakir maupun miskin yang seagama tentu lebih utama mendapatkan sedekah dibanding mereka yang non-muslim. Kemudian yang kedua, sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, tidak memandang agama, ras, suku maupun status sosial seseorang. Manfaat sedekah. Ada banyak sekali loh manfaat yang akan didapat dari bersedekah. Manfaat tersebut tidak hanya didapatkan di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, berikut ini merupakan manfaat sedekah yang kita peroleh saat di dunia. Di antaranya yaitu dapat membersihkan harta, membersihkan badan dari dosa, menolak bala dan sakit, memberi kebahagiaan kepada orang-orang miskin, dan dalam sedekah terdapat berkah pada harta dan kelapangan rezeki. Kemudian berikut ini merupakan manfaat dari sedekah yang akan kita peroleh saat di akhirat. Di antaranya yaitu menjadikan naungan bagi pemiliknya dari sengatan panas, kemudian meringankan hisab, memberatkan timbangan kebaikan, selamat saat menyeberangi sirat, dan menambah derajat di surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.